gimana? Kalau orang datang Ramadan, aduh Ramadan, puasa deh ya. Bulan kering, kata Imam Ibnu Hajar itu dosa besar loh, hati-hati. Ini pernah dibahas di sini nih, di awal-awal kitab ini. Begitu juga tamanna zawali Ramadan minal kabair, kata Imam Ibnu Hajar. Berangan-angan agar bulan Ramadan buru-buru beres, itu juga dosa besar, katanya. Orang Allah ini mau ngasih kita kemuliaan, keagungan. Geus nyaho usiana pondok, badanna kecil-kecil badannya, tenaganya areuh dibanding umat terdahulu. Allah mau kasih kemuliaan. Nabi dengar cerita ada umat terdahulu 1000 tahun bawa pedang berjihad bisa 1000 tahun. Orang sehari-hari aja ente. Nah Nabi ini Masya Allah punya sayang luar biasa sama umat, lebih sayangnya daripada ibu sama anak. Kalau kita punya anak ya anak kita senang. Senangnya orang tua apa? Senangnya anak, gitu aja. Kalau dibilang wah Masya Allah ya anaknya lebih ganteng dari bapaknya, senang ya. Ada orang nih kita kalau dibandingin sama orang lain kan nggak senang ya, tapi kalau dibandingin sama anak kita senang aja. Itu dari cintanya, tulusnya cinta seorang orang tua kepada anak. Wa Nabi SAW lebih cinta sama umatnya melebihi cintanya orang tua sama anak. Jangan tanya cinta Nabi mah luar biasa dah. Jadi dengar cerita begitu di umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, ada yang begitu tuh. Nabi bilang ya Allah, umatku ini usianya pendek. Bagaimana? Aku pengen umatku dapat ini. Akhirnya dikasih Lailatul Qadar. Adanya di mana? Ramadan. Hayang buru-buru lemit ya Ramadan. Menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Paham? Di antaranya sisi itu ya Allah mau muliakan kita kok ditolak. Ada niat baik yang ditolak sama seorang yang berangan-angan biar Ramadan buru-buru pergi. Atau juga pas Ramadan, aduh Ramadan ya, hoream orang hati-hati, buru-buru istighfar. Datang Ramadan harus senang gitu ya, harus menyambutnya dengan gembira, sukacita. Gimana enggak, itu jadi kemuliaan buat kita. Biar kita dapetin tidurnya aja jadi ibadah. Apalagi macam-macam tidurnya, somtuh ibadah. Terus macam-macam tuh segala macam jadi ini bernilai. Kenapa? Karena dicintai orang yang puasa. Orang yang dicintai itu segala gerak-geriknya dicintain. Ngedengnya juga suka orangnya. Sebogoh mah ya, apa aja dia suka. Ini segala macam kayaknya indah aja. Itu gambaran kata ulama bagaimana Allah cinta sama orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Tidurnya ibadah, somtuhu tasbih, diemnya jadi tasbih, apalagi banyak tuh ya. Luar biasa, karena puasa itu luar biasa, amalan luar biasa. Nah, karena puasa itu adalah sabar. Dan sabar itu pahalanya nggak ada selain surga. Jadi istimewa punya puasa ini ya. Kita punya puasa Ramadan yang luar biasa. Memang semua umat dikasih kewajiban puasa Ramadan, tapi nggak ada yang patuh selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Yahudi disuruh puasa Ramadan, tapi tengah waro. Alim saya nggak mau, kita nggak mau. Pengennya apa? Di bulan di Asyura, di hari Asyura. Nolak, malah milih. Kan lucu ya. Diperintahkan sama Allah, protes. Emangnya pemerintahan apa? Mau ditolak-tolak, demo sama Allah, nggak lucu kan ya? Aneh ya. Minta gitu. Umat Nasrani pertamanya ikut ya. Umatnya Nabi Isa dulu ikut ya. Mematuhi selama beberapa tahun. Akhirnya ketemu satu Ramadan yang panasnya luar biasa, nggak kuat. Akhirnya ngadu sama ulamanya, bilang gimana? Sudah kalau begitu kita pindahin aja, karena mereka nggak kuat. Akhirnya istilahnya apa ya, bahsul masail antara ulama dari umat Nabi Isa. Agak gimana caranya nih berhubung akhirnya Ramadan kacida panasnya gitu ya. Tekiat kumaha carana. Akhirnya diputuskan dipindahin di bulan yang stabil. Kalau udah di situ mesti nggak ada perubahan cuaca. Kalau Ramadan kadang ada dinginnya, kadang ada panasnya, ya nggak? Gitu. Kalau zaman dulu ada bulan yang stabil, bulan Robiul Awal, Robiul Akhir. Udah dipindahin ke Robi. Untuk kafarotnya karena pindahin gitu sebagai penebusan dosa gitu, ditambahin 10 hari. Robiul Awal full 1 bulan, 10 hari
tambahan. Pokoknya tambah sakit kan rajanya. Akhirnya kalau raja nazar, mungkin jangan-jangan ini gara-gara kita mindahin puasa ke Robi. Akhirnya raja nazar kalau sembuh bakal ditambahin 14 hari. Berarti tadi berapa? 30 tambah 10 udah 40 hari. Tambah 14, 2 minggu lagi. Akhirnya ternyata subhanallah si rajanya sembuh. Nambah deui we. Berapa tuh? 40 tambah 14, 54. Akhirnya raja bilang, ini apa nih, sisa 6, kagok, udah lempengin aja jadi 2 bulan. Akhirnya umat Nabi Nuh juga gitu. Umat Nabi Nuh juga diwajibkan puasa Ramadan. Intinya pada akhirnya mereka nggak ada yang puasa Ramadan secara terus menerus, kecuali umat ini, umat Nabi Muhammad. Ramadan jadi khususiyah umat Rasulullah gitu ya. Ya dalam patuhannya gitu ya. Nah, disebutin fa innal musyarri'al a'dham, sesungguhnya dulu pensyariat yang terbesar itu Rasulullah SAW. Kalau disebut pensyariat itu siapa? Hakikatnya Allah, aplikasinya Rasulullah. Hanya disebut syari itu 2, ada pensyariat hakiki ya Allah, tapi ntar apa yang menjalankannya adalah Rasulullah, pensyariat juga. Jadi 2 syari itu pensyariat. Nah, disebutkan pensyariat yang terbesar itu Rasulullah SAW, kana yubashiru ashabuhu biqudumi Ramadan. Beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya kalau udah mau deket mau menyambut bulan suci Ramadan. Ini kebiasaan Nabi ya. Jadi Nabi kalau udah mau datang Ramadan, Rasulullah panggil para sahabat kasih kabar gembira. Ramadan tuh begini, motivasi, semangatin ya. Biar datang Ramadan udah siap gitu ya. Karena Nabi itu perhatian luar biasa sama sahabat, sama umat gitu. Wa akhrajal Imam Ahmad wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dikeluarkan hadis oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa qol, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqulu. Dulu Nabi SAW itu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau berfirman, qad ja'akum syahru Ramadan. Wahai para sahabatku, telah datang pada kalian satu bulan Ramadan, syahrun mubarakun. Ini merupakan bulan yang amat berkah. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan pada kalian untuk berpuasa pada bulan ini. Fihi tuftahu abwabul jinan. Di dalam bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga. Hanya sebenarnya hawanya beda kalau Ramadan. Jangankan Ramadan ya. Sekarang aja sebenarnya sih udah kerasanya hawa-hawanya beda. Semeriwir gimana gitu ya, Masya Allah. Gitu ya. Terdibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup rapat pintu neraka. Wa tagillu fihi syayatin, dan dibelenggu di situ setan-setan. Surga dibukain pintunya, neraka ditutupin pintunya. Terus setan dibelenggu, dilempar ke samudra di lautan. Setan-setan badagna, katanya setan kecil mah masih ada gitu ya. Berarti kalau masih kegoda di bulan Ramadan, berarti ini sama cere setan aja udah kalah. Begitu ya, mas setan cere aja udah kalah ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man haruma khairuha faqad haruma. Seorang yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, berarti dia memang orang terharamkan aja dari kebaikan gitu ya. Ini jangan sampai kita terhalangi daripada kebaikan Lailatul Qadar ya. Nah, di sini kata ulama cerita tentang hadis tadi ya. Qala ba'dul ulama hadzal hadis aslun fi tahni'atin nas ba'duhum ba'dan bi syahri Ramadan. Kata ulama, hadis ini merupakan dasar yang menjadi dalil akan kebiasaan muslim satu sama lain yang suka mengucapkan selamat datang Ramadan, selamat datang ya, semoga Ramadan sehat afiat semua, rezeki melimpah segala macam gitu ya. Ucapan selamat Ramadan gitu ya.
Nah ini asalnya dari Nabi. Nabi aja belum datang Ramadan udah cerita gitu, kabar gembira. Ada khutbah Nabi sebelum Ramadan di akhir bulan Sya'ban gitu ya. Nabi suka begitu. Ya. Jadi dasarnya di sini kalau ada peringatan tahib Ramadan, di antaranya dasarnya ini. Ya. Kaifala yubasyirul mu'min. Bagaimana tidak seorang mukmin itu bergembira bi fathi abwabil jinan, dengan dibukakannya pintu surga. Kaifala yubasyirul muzribu bi ghalqi abwabin niran. Bagaimana tak gembira seorang pendosa dengan kabar akan ditutupnya pintu-pintu neraka. Bunga ya. Enggak tahu ya. Kaifala yubasyirul akilu bi waqti tugillu fihi syayatin. Bagaimana juga enggak gembira seorang yang berakal dengan suatu waktu di mana di situ setan dibelenggu semua. Fahadha syahrul Ramadan sayyidu syuhur. Maka ini adalah bulan Ramadan yang merupakan penghulunya bulan, pemimpinnya bulan. Qad jaa bil barakat, telah datang dengan berbagai macam keberkahan. Fa akrim bihi min zairin huwa atin. Maka betapa mulianya daripada tamu yang akan datang ini, zairun talat ghaibatuhu anna. Sekarang dia mau datang sama kita setelah lama udah nggak ketemu lagi nih. Kalau yang nggak senang mah karena kamari, tidak karena kamari. Kalau yang senang mah kan ya gitu ya, bogoh kasih eis baru aja tadi pisah asal lila teka panggih ya. Kalau yang nggak senang mah asa kamari terus kayak deui. Kenapa? Ngerasa terbebani gitu nih. Ngerasa gitu nggak? Ayo istighfar ya. Yang benar atau nggak benar tuh nanti kayak gitu ya. Kalau orang yang cinta mestinya merasa ya. Bagaimana lu sahabat Nabi? Ya cerita yang kalau udah nggak ketemu Nabi nggak sabaran pengen ketemu Nabi lagi, ngerasa lama aja, rindu aja, kangen aja sama Nabi itu. Kenapa? Karena cinta. Gitu. Apa yang kita rasakan? Ya kita pandang ya. Kan disebutin orang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasanya dari neraka. Walaupun hadisnya diperselisihkan ya, tapi maknanya nggak bertentangan. Tapi hati yang imannya yang baik itu mesti dia senang dengan datangnya Ramadan gitu ya. Sehingga dia bakal menyambut Ramadan dengan baik. Ya, maknanya kata ulama ya nggak bertentangan dengan dalil yang ada, dengan kaidah yang ada gitu ya. Faya man talat ghaibatuhu anna qad qarubat ayyamul musalahah. Maka wahai yang sudah terlalu lama tak hadir bersama kita, itu Ramadan. Telah datang, telah dekat hari-hari untuk bermusalah, berdamai lagi sama Ramadan. Wa ya man damat khasaratuhu qad akbalat ayyamut tijarah ar-rabihah. Wahai juga orang yang sudah terasa lama deritanya, telah datang hari-hari dagang yang menguntungkannya. Man lam yarbah fi hadzal syahri fa fi ayyi waqtin yarbah. Barang siapa yang enggak beruntung di bulan ini, bulan yang begitu banyaknya Allah berikan keberuntungan, di waktu mana lagi dia bakal beruntung ya? Di waktunya obral Allah pahala dan kebaikan, dia enggak dapat untung. Nah, ini yang kan disebutin nama Nabi ya. Satu waktu Nabi turun dari mimbar atau naik dari mimbar, Nabi ditahan sama malaikat Jibril ya. Pas naik atau turun, anak lupa tuh ya, turun atau naik antara itu deh. Kan Nabi itu punya mimbar itu ada 3 tangga. Tiap kali naik atau turun dihadang sama malaikat Jibril ya. Pas naik pertama, taruhlah naik dulu ya, biar gampang ceritanya. Naik pertama dihadang sama malaikat Jibril. Tahu apa? Malaikat Jibril bilang, "Ya Muhammad, barang siapa dari umatmu yang ketika aku bersolat ada namamu disebut tapi dia nggak bersolat padamu, maka semoga dia abadahum, semoga Allah jauhkan dia dari rahmat Allah." Doanya malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bilang, "Qul amin." Sok baca amin. Kata malaikat Jibril. Ditodong sama malaikat Jibril, dihadang. Ketika disebutin nama Muhammad, nggak sholawat. Muhammad, wetiis,
lagi disebutin apa sesuatu bisa riuh, tapi sebutin nama tapi tiis we, berarti nggak ada, karena kan Nabi itu nggak ada nilainya di hati dia gitu ya, menggugah dia gitu ya. Jadi kalau kita dengar nama Nabi disebutkan, kita harus bersolawat gitu ya. Terus kedua, orang yang dapetin masa tua orang tuanya. Masa tua orang tua kan nggak semua orang dapetin ya. Ada yang mungkin orang tuanya baru 40, 30 udah meninggal gitu ya. Tapi ini ceritanya ada orang dapetin masa tua orang tuanya usia 60, 70, 80 ya. Tapi dia nggak bisa mendapatkan surga, nggak bisa menggapai surga di masa tua orang tuanya tadi. Maka semoga Allah jauhkan dia. Kul amin. Ucapkan amin wahai Muhammad. Maka Rasulullah ya mau gak mau ditodong sama malaikat Jibril. Amin kata Rasulullah. Yang tadi amin juga, ini amin. Doanya malaikat Jibril diaminin sama Rasulullah. Kira-kira ada nggak ya doa yang lebih ijabah dari ini? Malaikat yang terbaik dan manusia yang terbaik, makhluk terbaik. Hati-hati ya. Orang yang dapetin masa tua orang tua itu gudangnya pahala. Nyuapinnya aja pahalanya luar biasa deh. Tapi ironis, banyak orang di masa tua orang tuanya malah suka panti jompo, bukan duit mah. Bukan duit ditinggalin, sibuk ini sibuk itu segala macam, gak mau diurusin orang tua. Kesempatan terbaik kita untuk berbakti sama orang tua di masa tua. Kan dulu kita diurusin waktu kecil nggak bisa apa-apa, makan bisa nggak? Masak sendiri, bayi, masak sendiri sih ya, bisa nggak? Suruh cebok aja nggak bisa dicebokin. Nah balasnya sama kayak gitu, lagi masa lemah, di masa lemah juga. Orang tua kita udah nggak bisa makan, harus disuapin. Kadang lembut harus dikunyahin dulu, karena keras mungkin nasinya, dikunyahin dulu, masukin. Bawel, iya dulu kita juga bawel waktu bayi, bawel nggak? Wah, lagi tidur gimana ngerasain sih? Lagi kita nyenyak-nyenyaknya, tapi orang merejal mah susah sih ya. Yang ngurusin bininya, ya. Kebanyakan mah ya. Tidur aja ngorok aja. Bininya bangun tiap malam berapa kali, bangun lagi ya. Wah begitu juga orang tua kita di masa tua. Ya memang begitu. Kan Allah nyatakan, ya, summa radadnahu asfalasa, masa puncak ada bakal ada masa turun. Masa puncaknya usia 30, 32, 33 tuh. Habis itu udah merosot. Jangan harap bakal bertahan selamanya. Enggak, udah memang udah mau kadaluarsa. Ibarat motor bentar lagi harus jadi rongsok gitu ya. Kendaraan udah masa fitnya udah hilang. Ntar masa usia 50, 60 udah mulai deh bawel. Usia 70 tuh disebutin kan di Faidul Mukhtar. Ntar umumnya orang tua tuh bakal ngomel walaupun nggak ada masalah. Jadi ulah aneh, orang tua memang begitu bawaan alamiahnya. Naon sih salah nu ngoceh we, ngomel we ya. Emang begitu bawaannya. Wayahana we, terima aja. Dulu kan kita waktu kita kecil apa? Bawelnya minta ampun, nggak ada masalah nangis kita. Naon sih gitu ya. Gitu ya. Jadi kesempatan terbaik kalau kita mau bakti sama orang tua di masa tua. Makanya disebutin itu. Waktunya mereka lagi butuh, kalau lagi jag-jag ini, lagi sehat 30, 40. Mau disuapin, marah dia. Apa-apaan, saya masih bisa. Bisa jadi ngambek ya enggak? Mau cari duit, insya Allah masih bisa. Suruh apa segala macam masih bisa, masih jag-jag. Enggak seberapa butuh, kalaupun butuh enggak seberapa butuh. Tapi lagi masa tua, cari uang enggak bisa, masak enggak bisa. Kadang cebok aja udah enggak bisa. Kalau udah sepuh banget ya enggak. Itu kesempatan emas kita sebenarnya untuk berbakti sama orang tua, gali pahala yang begitu luar biasa, gampang masuk kata ulama itu mendapat surga ketika masa tua orang tua. Tapi subhanallah, istilahnya di lautan pahala nggak dapetin pahala, di hujannya pahala nggak dapetin, waktunya itu waktu emas maksudnya. Dikit amalan bisa buat dia masuk surga, ternyata dia nggak dapetin surga, kesempatan di masa tua orang tua tadi. Nah ini makanya buat malaikat Jibril garam. Malaikat itu punya girohnya luar biasa, semua malaikat punya cemburu sama agama luar biasa. Makanya didoain sama malaikat Jibril. Kalau ada seorang anak dapetin masa tua orang tua nggak dapetin surga, yang dapetin nggak bisa menggapai surga di masa tuanya. Semoga Allah jauhin dia dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah, apa yang kita mengharapkan ya enggak?
Kul amin. Wahai Muhammad, ucapkan amin. Rasul ucapin amin. Hati-hati. Ini doanya malaikat Jibril sama diaminkan oleh Rasul. Terakhir, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah. Siapa yang dapatin bulan suci Ramadan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tapi dia nggak dapetin ampunan Allah di bulan Ramadan, semoga Allah jauhin dia. Berarti apa? Ini orang brengsek banget, kata Imam. Simpelnya deh, kata Imam Haddad dalam Nasoih. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan lautan ampunan. Ketika orang nggak dapetin ampunan, aneh. Di saat hujan nggak basah. Apa tuh yang aneh gitu ya? Hujan begitu merata tapi nggak kena. Berarti orang keterlaluan. Benar-benar menghindar dari rahmat Allah. Mungkin dia buat maksiat yang keterlaluan. Ada beberapa orang tuh kalau Ramadan kudu mabok. Ya enggak? Benar nih, harus diingetin, kesian mereka, maksudnya jangan dibiarkan. Kalau saudara kita siapa, jangan dibiarin. Takutnya masuk ini hadis ini. Datang Ramadan nggak nggak menggerakkan mereka untuk ngisi Ramadan, kan masih aja kurang ajar, mengoyak kehormatan Ramadan. Nah ini kan disebutin orang yang minum khamar ini nggak bakal dapat jatah kebaikan, mau di malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, Idul Adha, itu kan lagi tuangan pemberian Allah tuh begitu banyak. Nah yang kayak gini nggak dapat, pezina apa segala macam ya. Nah dah bulan Ramadan jauhin deh kayak gini tuh. Kalau dosa-dosa kecil masih diampunin, yang kayak gini keterlaluan maksudnya. Lagi datang bulan mulia masih aja berlaku kayak gitu. Kudu judi tiap malam, kudu apa macam-macam. Nah hati-hati, ingetin saudara kita, insya Allah. Tapi banyak dari saudara kita, kata Sayyid Muhammad juga, yang mungkin udah ngarepin pengen Ramadan, nggak ada umur, meninggal ya. Wah kita alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini masih Allah kasih panjang umurnya. Semoga kita sampai ke bulan Ramadan. Kalau sampai bulan Ramadan, niatin sama kita sekarang untuk isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan ini hasil dari doa Nabi. Nabi udah doakan kita biar dapatin kebaikan. Ini hasilnya Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan, jangan sia-siakan harapannya Nabi SAW. Itunya kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam.